Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jemaah majelis tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 14 halaman 51. Ali Imran ayat 14. Untuk sementara bahasan tadinya kita lewat dulu. Ini ada beberapa ayat yang harus kita bahas karena merupakan satu kesatuan. Ikhwatu iman arsadakumullah. Zuyyina. Ini termasuk kata kerja pasif ya, atau fi'il madhi pasif, sehingga dimaknai di gitu ya. Zuyyina, dijadikan indah atau dijadikan elok, dijadikan terpesona, li untuk annasi manusia, hubbu mencintai as-syahwat. As-syahwat ini jama dari as-syahwat. As-syahwat terhadap sesuatu yang diinginkan. Nah, di sini Allah menggunakan kata zuyyina ya. Jadi telah dijadikan untuk manusia itu indah, elok, mencintai terhadap sesuatu yang diinginkan. Nah, hal ini memberikan sebuah isyarat ya, bahwa pada hakikatnya itu kehidupan duniawi yang dicintai oleh manusia itu bukanlah sebuah kenikmatan yang hakiki. Bukanlah sebuah kenikmatan yang hakiki. Atau boleh dikatakan bahwa sesungguhnya duniawi itu keindahannya bukanlah keindahan yang sesungguhnya. Dunia itu indah tapi bukan keindahan yang sesungguhnya. Dunia itu nikmat tapi bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Makanya kita mencintai dunia itu hukumnya mubah gitu ya. Mubah itu boleh. Hukum asal mencintai dunia itu boleh. Jadi tidak haram mencintai dunia, boleh. Dari boleh itu bisa berubah menjadi makruh, dibenci, bisa juga berubah menjadi haram. Manakala kecintaan terhadap dunianya itu melupakan akhirat, itu haram. Atau manakala mencintai dunianya itu menggunakan berbagai macam cara, menggunakan cara-cara yang haram, itu bisa berubah menjadi haram. Dan bisa juga berubah menjadi dianjurkan manakala kecintaan dunianya itu
untuk perjuangannya menggapai akhirat. Itu dianjurkan. Umpamanya orang serius bekerja dalam rangka membiayai perjuangan fisabilillah, itu menjadi bagus. Orang serius bekerja dalam rangka membantu fakir miskin, membantu saudara-saudaranya, itu menjadi bagus. Nah, ini perlu ada pemahaman yang seimbang gitu ya. Jadi dunia itu indah, tapi akhirat lebih indah gitu. Boleh mencintai dunia, tetapi jangan melupakan akhirat. Dunia itu boleh dicintai, tapi jangan melupakan akhirat. Karena seringkali kan ada pemahaman yang berlebihan gitu ya. Ada pemahaman yang berlebihan. Di dalam prakteknya ada orang yang berlebihan dalam mencintai harta, tapi melupakan akhirat. Tapi ada juga orang yang mengabaikan dunia dengan alasan demi akhirat gitu. Dunianya ditinggalkan, nah itu tidak bagus juga. Nah, apa saja yang dicintai oleh manusia itu? Minan nisa'i, pertama adalah wanita. An-nisa itu wanita, atau boleh diartikan istri lah. Jadi kalau perempuan itu kan biasanya jika dia itu belum menikah. Kalau sudah menikah biasanya disebutnya wanita. Nah, di sini Allah menempatkan kecintaan seorang suami kepada istrinya, atau seorang laki-laki kepada perempuan, termasuk sebaliknya seorang perempuan terhadap laki-laki atau seorang istri terhadap suami, itu di urutan yang pertama gitu. Baru yang kedua adalah anak-anak. Karena kan untuk memiliki keturunan itu kan harus adanya dulu pernikahan, Pak. Harus adanya dulu pernikahan. Jadi yang pertama yang dijadikan indah dalam pandangan kita manusia itu adalah pasangan hidup. Pasangan hidup. Bahkan kalau sudah sah menjadi suami istri, memposisikan pasangan hidup itu menjadi sesuatu yang indah, itu bagus sekali. Jadi umpamanya dalam pandangan bapak-bapak, istri di rumah yang usianya 50 tahun atau 60 tahun itu masih terlihat indah, itu nikmat itu. Walaupun kenyataannya sebenarnya geus teu indah deui secara manusiawi gitu. Tapi Allah menjadikan dalam pandangan kita itu indah gitu. Kan sok aya geuning orang tuh kalau sudah lama menikah melihat pasangannya itu tidak menarik gitu. Tapi banyak juga orang yang melihat pasangan hidupnya sekalipun sudah lama menikah itu nampak indah. Nah, itu kan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, Pak, bahkan dalam tingkat tertentu dianjurkan gitu ya, dianjurkan. Tapi bisa juga dalam kondisi tertentu itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Tentu manakala mencintai pasangan hidup itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dijadikan indah dalam pandangan kita manusia itu adalah wal banin, ya, kecintaan terhadap anak-anak. Manusiawi lah sebagai orang tua mencintai anaknya.
Makanya kalau belakangan muncul ada apa tuh namanya, cilpri ya, jadi ada semacam kecenderungan orang itu tidak tertarik atau tidak mau memiliki anak, itu kan tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan itu tidak sesuai dengan maqasidus syar'i ya, diciptakannya syariat agama gitu. Dengan alasan bahwa kalau punya anak itu cepat tua dan lain sebagainya, itu tidak bagus. Kemudian yang ketiga yang dijadikan indah dalam pandangan manusia itu adalah wa'dan al-qanatir al-muqantar. Al-qanatir al-muqantar itu sebagian mufassir memaknainya itu adalah harta kekayaan yang banyak. Ada juga mufassir yang menafsirkannya itu adalah harta kekayaan yang berkualitas itu. Ada yang menafsirkan kalau dikaitkan dengan ukuran suatu negara, katakanlah Mesir itu, al-qanatir al-muqantara itu sama dengan 100 rahel gitu ya. 100 rahel itu sekitar, ini kalau diemaskan itu sekitar 3,81 kilogram emas itu. Tentu ini bisa berkembang Pak, bisa berkembang. Yang disebut dengan harta kekayaan yang melimpah, setiap negara, setiap zaman itu punya makna yang berbeda-beda. Karena kan setiap orang di suatu negeri itu punya pandangan yang berbeda tentang yang namanya harta kekayaan. Mungkin di suatu negara harta kekayaan yang paling berharga itu apa gitu. Di negara ini apa, di negara ini apa, itu bisa saja berbeda-beda. Tetapi yang jelas dijadikan indah bagi manusia kecintaan terhadap yang namanya harta gitu. Atau harta kekayaan dalam pandangan manusia itu merupakan sesuatu yang indah. Makanya kalau dalam batas-batas yang wajar orang mencintai harta tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau melampaui batas. Dalam batas-batas yang wajar, umpamanya dia mencintai harta tetapi dia pun sangat mencintai Allah, itu tidak menjadi haram. Itu boleh-boleh saja. Nah, apa saja al-qanatir al-muqantarah itu? Min dari az-zahab, emas Pak, emas. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa di antara harta kekayaan yang sangat berharga itu adalah az-zahab, emas. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa al-ma'adin, barang tambang yang paling berharga itu adalah az-zahab. Al-ma'adin itu kan sesuatu yang tertimbun di dalam bumi yang sangat berharga. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan pertama adalah az-zahab. Siapa di dunia yang tidak mau emas itu? Terlebih-lebih ini kalau di kalangan perempuan, ya, kalangan wanita, itu kan kecintaannya terhadap emas luar biasa. Laki-laki pun paling tidak untuk investasi gitu. Kemudian yang kedua, harta kekayaan yang banyak itu adalah wa'dan al-fiddah, perak gitu.
Di sini perak menempati urutan yang kedua. Makanya wajar lah Pak kalau dalam realitas itu perak itu posisinya, kualitasnya ditempatkan sebagai posisi yang kedua. Karena Al-Quran sendiri menempatkan fiddah itu di urutan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan al-khayli, kuda, al-musawwama. Ada yang menafsirkan al-musawwama itu adalah kuda-kuda yang ditandai gitu. Atau kuda-kuda yang ini Pak, yang hidupnya itu di alam bebas itu. Beda itu Pak, kualitas kuda yang hidup di alam bebas dengan kualitas kuda yang dipelihara beda. Nggak jauh beda lah dengan hayam, gening ayah hayam kampung gitu ya, ayah hayam kota kan gitu, ayah susu kuda liar gitu. Itu kan mahal harganya, susu kuda liar, ayah tawon peliharaan, ayah tawon liar. Jadi sesuatu yang alami itu memang mahal harganya Pak, yang alamiah itu mahal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yang disebut dengan harta kekayaan itu adalah wal an'am. Ini untuk al-khayl al-musawwamah, untuk konteks hari ini bisa berkembang Pak. Jadi kalau dulu al-khayl al-musawwamah itu sering dimaknai kuda, unta gitu. Mungkin untuk sekarang mobil, motor. Mobil kan dengan berbagai macam mereknya ya. Motor dengan berbagai macam mereknya. Karena secara substansi antara unta, kuda dengan mobil itu punya kemiripan Pak. Nah itu yang disebut dengan perkembangan makna itu Pak, tapi tidak keluar dari substansi itu. Kemudian yang keempat yaitu wal an'am. Al-an'am itu hewan ternak. Barangkali orang itu menyukai yang namanya sapi, ayam, burung gitu Pak ya. Wal hars. Nah, ini kalau dulu hars itu sering dimaknai sawah, ladang. Seneng kan Pak? Seseorang itu memiliki areal pesawahan itu kan senang, memiliki ladang itu kan senang, apalagi di masa-masa pensiun gitu ya, punya sawah, punya kebun gitu, pemajikan balalager gitu Pak, saroleha, hutang teboga, jalan-jalan di sisi sawah, di sisi kebun, isuk-isuk itu seger itu teh. Kalau untuk konteks hari ini bisa juga hars itu perusahaan Pak. Perusahaan, mungkin pabrik, mungkin tempat berdagang dan lain sebagainya. Nah semua itu Allah katakan dalika itulah mataun. Mata itu kesenangan, perhiasan. Dalika itulah mataul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Itu semua adalah kesenangan dalam kehidupan dunia, dan itu boleh. Makanya kalau dilihat dalam hadis Nabi, di antara ciri atau di antara hal yang bisa menjadikan orang itu bahagia di dunia, satu, punya istri yang solehah. Betah Pak di alam dunia teh lamun boga pamajikan anu solehah. Nu kadua, punya kekayaan yang cukup. Betah itu.
Yang ketiga punya tetangga yang soleh, betah itu hidup di dunia itu. Wallahu, dan Allah itu indahu, di sisi Allah. Maksudnya indahu itu indallahi husnu, sebaik-baik al-ma'ab, tempat kembali. Tapi diingatkan tuh oleh Allah, sekalipun kecintaan terhadap pasangan hidup, terhadap anak, terhadap kekayaan itu boleh, tetapi Allah itu semacam merayu, Pak, semacam membujuk dengan mengatakan, nih di sisiku itu ada tempat yang jauh lebih baik dari itu semua. Makanya di ayat 15 nih Allah berfirman, kul, secara tekstual itu sering ditafsirkan kul ya Muhammad, katakan olehmu wahai Muhammad, tentu linasi, kepada manusia. Kan di ayat 14 itu ada kata-kata anas itu, Pak. Atau karena Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin. Katakan olehmu wahai Muhammad, nah a itu hamzah istifham itu, Pak. Apakah unabbi, nah, nabi itu kan pembawa berita, membawa kabar, penyampai informasi. Jadi kalian ini kalau digabung begini nih, apakah ingin aku kabarkan kepada kalian, atau maukah kalian aku kabarkan bi, dengan khairin, yang lebih baik, min dzalikum, dari itu semua gitu. Jadi Allah diminta oleh Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada kita manusia, wahai manusia, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari pasangan hidup itu, yang lebih baik daripada harta kekayaan, yang lebih baik daripada anak-anak, atau yang lebih baik dari kehidupan dunia yang sudah disebutkan tadi itu? Apa itu? Li, untuk alladzina, orang-orang yang ittaqau, bertakwa, ingda, di sisi rabbihim, rabb mereka, apa? Jannat. Yang lebih baik dari semua itu adalah jannat, surga-surga. Surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Kenikmatan yang nikmatnya itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam benak manusia. Tajri, yang mengalir, ming, dari, tahtiha, nah, hanya itu domir, kata ganti, kembali kepada jannah, ming tahtil jannah, dari bawah surga itu al-anhar, sungai-sungai. Itu kan keindahan. Jadi ini bicara tentang keindahan yang berkaitan dengan tempat tinggal. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Kekal, Pak. Yang namanya kekal itu tidak ada batasnya. Ketika orang itu bicara 100 tahun, itu bukan kekal, karena masih ada batasnya. Orang bilang 1 juta, itu tidak unlimited, masih ada batasnya itu. Jadi kalau sudah bicara kekal, itu tidak ada ukuran, tidak ada batasan, selama-lamanya. Nah, di samping, jadi yang pertama adalah Allah sediakan surga. Yang kedua,
yang lebih baik dari dunia itu adalah di dalam surga itu kekal. Kan begini Pak, orang punya pasangan hidup itu kan tidak kekal, bisa saja cerai, bisa saja meninggal gitu Pak, kan begitu, atau bisa saja digugat cerai gitu Pak. Sama anak-anak pun begitu, sama harta kekayaan pun begitu. Banyak orang kan yang dalam sekejap harta kekayaannya habis kan itu Pak. Banyak orang yang dalam sekejap kendaraannya juga ludes itu Pak. Banyak orang yang dalam sekejap perusahaannya juga gulung tikar kan gitu. Jadi tidak kekal. Nah itulah kenapa tadi disebutkan bahwa ada yang lebih baik dari itu semua. Salah satunya karena kenikmatan akhirat itu kekal Pak. Kekal. Sehingga tidak ada yang namanya orang masuk surga lalu spor jantung gitu. Kan beda dengan di dunia Pak. Boga pamajikan gelis sieun ku batur. Boga harta loba sieun dicolong batur kan gitu tak. Ya kumaha nya parkir jauh teka ciri moal gitunya dipauk batur gitu. Iya aduh kumahanya perusahaan ditinggalkan moal gitu anu ngarampok mah. Kan sepor jantung Pak. Yang namanya kenikmatan dunia itu. Sementara kenikmatan yang ada di akhirat itu kan tidak seperti itu. Kemudian nih yang keempat ya. Yang ketiga nih. Jadi yang pertama adalah surga, yang kedua adalah kekal, yang ketiga Allah sediakan azwaj. Wa dan azwaj. Pasangan hidup. Kalau ditujukan kepada suami, istri-istri, bojo-bojo. Dan luar biasa di sini Allah menggunakan bentuk plural, jamak. Jadi bagi bapak-bapak yang dalam kehidupan dunia tekahontalan nyandung gitu Pak, poligami, insya Allah lamun asuk surga maka cumponan tak? Yang namanya poligami itu di dunia pemanek poligami sieun atau boga modal atau era gitu. Kuncinya masuk surga we heula kan, masuk surga. Insya Allah itu tercapai itu. Bahkan azwajnya itu Allah sifati mutahharatun itu. Yang disucikan ya. Yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimaknai dibersihkan berarti berkaitan dengan lahiriah. Jadi pasangan hidupnya itu bersih dari kotoran-kotoran yang biasa menempel pada yang namanya, kalau bagi suami yang namanya perempuan atau yang namanya laki-laki, bersih itu. Apa kotorannya itu nih? Umpamanya perempuan itu kan datang bulan haid atau nifas atau barangkali buang air kecil, buang air besar. Itu kalau dimaknai kebersihan. Dan juga suci dari kotoran-kotoran jiwa. Jadi pasangan hidup di surga itu nggak ada yang cerewet gitu Pak, nggak ada yang suka cemerut, jamotot, nggak ada yang suka molotot kan gitu Pak, nggak ada yang selingkuh, pokoknya nggak ada yang berakhlak buruk itu. Jadi lahiriahnya bersih, batiniahnya suci. Azwajun mutahharah. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, waridwan dan keriduan minallahi dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau di ayat lain itu Allah sifati akbar. Waridwanu minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itu jauh lebih besar, Pak, dari semua kenikmatan yang ada di surga. Jadi kenikmatan surga dan berbagai macam keindahannya, kenikmatannya itu kenikmatan yang sangat besar. Tapi ada yang jauh lebih besar, apa? Ridwanu minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di beberapa ayat itu dikabarkan ketika para penduduk surga, mudah-mudahan kita insyaallah, mereka sedang menikmati berbagai macam fasilitas surga, Pak. Sedang makan, minum, bercengkrama, pokoknya sedang bersenang-senang lah. Itu dalam hadis yang cukup panjang itu dijelaskan. Tiba-tiba di atas kepala mereka itu ada cahaya yang sangat terang benderang. Nah, kemudian dari cahaya itu ada suara. Suaranya itu begini, araditum, apakah kalian wahai para penduduk surga rela, senang, ridho tinggal di surga ini, ya. Nah, para penduduk surga itu menjawab, wa malana la nardo. Nah, bagaimana kami tidak ridho? Tempatnya indah, pasangan hidupnya mutahharo, makanannya lezat, minumannya nikmat, semua fasilitas ada. Nah, lalu dikatakan lagi, maukah aku kalian berikan yang lebih baik dari itu semua? Para penduduk surga pada saat itu semuanya kaget gitu, Pak. Kaget. Adakah yang lebih baik dari yang mereka nikmati itu semua? Kalau dikatakan uhillat lakum ridwani, nah itu, aku halalkan kepada kalian keridhoanku. Kalau Allah sudah ridho, wah ini kan makan jadi nikmat, menggauli pasangan hidup jadi nikmat, tinggal sesuka hati di surga jadi nikmat. Itu kan, Pak, kan sering diilustrasikan begini, ketika kita bertamu lalu kita disuguhi berbagai macam hidangan, itu akan jauh lebih nikmat ketika pemilik rumah itu ridho ketika menghidangkan makanan itu. Kan kalau pemilik rumahnya camerut gitunya, nyokot dahareun hiji camerut, nyokot dahareun hiji camerut, kan teu enak di dahar lagi eta, Pak. Ongko itu dihidangkeun tapi bari camerut kan gitu. Kalau ridho kan enak itu, Pak. Bahkan seringkali ada omongan begini, makanannya biasa, tetapi makanan biasa itu dibungkus ya, dengan keridhaan pemilik rumah sehingga menjadi luar biasa gitu. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Siapa hamba Allah itu? Nah, di sini nih dalnya itu dikasroh nih, Pak. Jadi kenapa dalnya itu dikasroh? Bukan semata-mata karena ada ba, bukan. Itu menunjukkan makna hambaku. Dan Allah itu maha melihat terhadap hambanya. Atau kalau Allah dijadikan sabik, saya itu sangat maha melihat terhadap hambaku. Siapa hambaku itu? Nah, ini yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah, Pak. Ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat Al-Quran lagi. Dan ini menempati urutan tafsir yang paling akurat ya, yang paling kuat. Alladzina, yaitu orang-orang yaquluna, yang senantiasa berkata.
arti asal yaqulu itu berkata, Pak, tapi maknanya berdoa di sini, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa. Nah, ini perlu dihafalkan juga Pak doa ini. Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman. Tentu dengan keimanan yang diusahakan sepenuhnya totalitas. Jiwa dan raganya itu beriman, baik kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, ataupun asma dan sifat Allah. Hatinya beriman, lisannya beriman, raganya pun beriman. Faghfir lana, nah, oleh karena itu ampunilah kami, ampunilah kami. Jadi begini Pak, kenapa muncul permohonan faghfir lana? Karena barangkali Pak, barangkali kita sebagai seorang mukmin dalam mencintai dunia itu ada kecintaan yang tidak dibenarkan Pak. Mungkin Pak dalam mencari harta gitu, ada kesalahan yang tidak disengaja yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Atau barangkali juga kesalahannya disengaja, lalu kita bertaubat, kemudian kita mohon ampun kepada Allah gitu. Atau mencintai istri dengan kecintaan yang tidak seharusnya, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Difaghfir lana, maka ampunilah kami, dunubana, dosa-dosa kami. Nah, kemarin kita sampaikan dosa dengan ekor itu punya keterkaitan. Nah, di sini Allah menyebutkan faghfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni dan hapuskan dosa-dosa kami, agar dosa-dosa itu satu, jangan berekor, jangan menular kepada keturunan kami, agar dosa-dosa itu aibnya jangan sampai menyebar mengekor kemana-mana gitu Pak. Tutupi gitu, tutupi. Kan begini, manusia itu sering memaafkan orang lain, tetapi di luar diungkit-ungkit, dibeja-beja gitu Pak. Mestinya kalau sudah diampuni, tong dibeja-beja. Seperti halnya Allah pun kalau sudah mengampuni, itu menutupi itu, aibnya itu. Wakina, dan jagalah kami, adzabannar, dari siksa api neraka. Karena ini perlu dihafal Pak, nih doa ini dihafal kemudian diamalkan. Satu ayat lagi nih, yang disebut hamba Allah itu adalah as-sabirin. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Barangkali dunianya diuji Pak nih. Kan kalau bicara sabar itu bertingkat-tingkat Pak. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Mungkin pasangan hidupnya diuji, mungkin anak-anaknya diuji, mungkin harta kekayaannya diuji, atau mungkin dirinya sendiri diuji. Yang kedua, ada sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar gitu. Sabar sholat berjamaah, sabar menuntut ilmu, sabar bersedekah. Kan yang namanya sedekah itu berat. Disitulah perlu kesabaran. Yang namanya berjamaah itu kan malas. Disitulah perlu kesabaran. Yang ketiga, ada sabar dalam menjauhi maksiat, atau menjauhi maksiat dulu baru sabar melakukan ketaatan. Kemudian hamba Allah itu adalah was-shadiqin, orang-orang yang senantiasa jujur, jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak, bahkan diusahakan jujur, hatinya itu jujur.
Jadi kalau bicara jujur itu ada kejujuran hati, ada kejujuran lisan, ada kejujuran anggota badan gitu. Wal qanitin, dan orang-orang yang senantiasa taat. Itulah hamba Allah. Jadi pertama senantiasa berdoa, kedua bersabar, ketiga jujur, yang keempat qanitin, senantiasa taat. Kemudian yang kelima, hamba Allah itu adalah wal munfikin, dan orang-orang yang senantiasa berinfak. Orang-orang yang senantiasa memberikan nafkah kepada anak istri, yang senantiasa berinfak kepada saudara-saudara, kepada umat Islam, kepada fakir miskin. Kemudian yang keenam nih, wal mustaghfirina, dan mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun dan memohon ditutupi dosa-dosanya. Kapan itu? Bil ashar, di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu adalah waktu berakhirnya malam. Dan dalam Islam itu sangat dianjurkan Pak, yang namanya istighfar itu, lamun istilah kita mah sebagai cuci mulut Pak. Cuci mulut. Pokoknya mah di akhir semua kegiatan itu akhiri dengan istighfar Pak. Selesai sholat akhiri istighfar. Assalamualaikum, astagfirullah. Di waktu sahur itu kan ujungnya malam, sebelum fajar itu waktu sahur. Itu tutup dengan istighfar. Terlebih-lebih kita ini nih yang usianya sudah lanjut, pokoknya mah rutinkan yang namanya bangun di waktu sahur Pak. Mumpung Allah memberikan kesempatan untuk membuka mata gitu. Rada kurangan tidurnya atau tidur lebih awal biar bangun lebih awal lagi. Untuk apa bangun lebih awal? Untuk menjadi orang yang mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Salat tahajud, witir, lanjutkan dengan istighfar sebanyak-banyaknya Pak, dengan kualitas yang bagus, dengan kuantitas yang bagus. Sekian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.